Surat 65 Al-Jathiyah. Kita sampai kepada surat ke-45 tertib mushaf. Orang kalau sudah punya kemewahan, harta, apalagi ditambah kekuasaan dan jabatan, terkadang menjadi sombong dan arogan, sehingga ia tidak mau menerima dakwah karena menganggap rendah petugas dakwah. Padahal yang maha besar itu hanya Allah. Surat ini mengingatkan agar tidak sombong, karena kesombongan itu mengantarkan kepada neraka. Al-Jathiyah artinya berlutut, terdapat dalam ayat 28. Belanda pada zaman penjajah pernah bertekuk lutut pada Jepang, dan Jepang pun pernah bertekuk lutut pada sekutu. Itu cerita dalam sejarah Indonesia. Semua manusia pada hari kiamat dikumpulkan ke hadapan mahkamah Allah yang maha tinggi, yang memberikan keputusan terhadap perbuatan yang telah mereka lakukan di dunia. Pada hari itu semua manusia berlutut di hadapan Allah. Celakalah orang yang menolak dakwah. Hamim, Hamim. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Kitab ini diturunkan dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Inna fi samawati wal ardi laayatil lil mu'minin. Sesungguhnya pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang-orang yang beriman. Wa fi khalqikum wa ma yabussu min dabatin ayatul liqaumi yuqinun. Dan pada penciptaan kamu dan pada binatang-binatang yang melata yang bertebaran di muka bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk kaum yang meyakini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk kepada makhluknya, memikirkan tanda-tanda kekuasaannya, nikmat-nikmatnya dan kekuasaannya yang besar, yang dengan kekuasaannya dia menciptakan langit dan bumi serta semua makhluk yang ada pada keduanya, yang beraneka ragam macam dan jenisnya, yaitu para malaikat, jin, makhluk, binatang-binatang melata, burung-burung, hewan-hewan pemangsa, hewan-hewan air, liar, berbagai jenis serangga dan berbagai macam makhluk di dalam laut. Juga silih bergantinya siang dan malam, hari yang terus bergantian tanpa hentinya. Yang satu datang dengan membawa kegelapannya dan yang lainnya datang dengan membawa sinarnya. Demikian pula apa yang diturunkan oleh Allah dari langit melalui awan berupa hujan ketika diperlukan. Yang hal ini dinamakan rezeki, mengingat dengan adanya hujan rezeki dapat dihasilkan. Waqtilafil laili wan nahari wa ma anzalallahu minas samaa'i min rizqin fahya bil ardi ba'da mautiha wa tasrifir riyahi ayatul liqaumi yaqilun. Dan pada pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit, lalu dihidupkannya dengan air hujan itu bumi sesudah matinya. Dan pada perkisaran angin terdapat pula tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berakal. Ketika hujan turun, rumput dan tanaman tumbuh menjadi hijau. Awalnya mati alias tandus, kemudian menjadi hidup tumbuh subur. Juga pada angin dari selatan, utara, angin dabur dan sabah, angin laut dan darat, angin malam, hari dan siang hari, dan yang antara lain ada yang membawa air hujan, dan ada yang menyemaikan benih, dan ada yang menjadi penyegar bagi arwah atau jiwa. Ada pula yang mandul tidak produktif. Semua itu jadi pelajaran dan pengingat untuk orang-orang yang berakal sehat. Sebelumnya disebut sebagai ayat atau pertanda untuk orang yang beriman. Ini tingkatan pertama. Selanjutnya disebut sebagai ayat untuk orang yang berakal. Maka keimanan ini bukan taklid buta, tetapi suatu keyakinan yang rasional, artinya dapat dipahami oleh orang yang berpikir. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.